di pusat bahwa memang betul prosesnya itu sudah melewati tahapan. Jadi itu nih tadi, jadi dari desa sudah dibentuk nih orang-orangnya itu yang sesuai 5 unsur masing-masing desa, maju nih ke musyawarah antar desa. Di musyawarah antar desa itu di situ nih disepakati bahwa dari 5 ini kira-kira 9 orang, karena di KKAD itu Pak 9 orang minimal, maksimal 13. Jadi dia harus diganjil. Itu gunanya untuk kalau ada mau diambil suara terbanyak, biasanya ada yang ganjil, itu yang memenuhi kuotanya. Jadi dari musyawarah antar desa ini muncullah nama-nama yang akan menjadi KKAD, siapa orangnya. Nah, dari situ muncul siapa kira-kira ketuanya, siapa bendaharanya, siapa sekretarisnya, siapa pelaksananya, siapa perencananya, siapa pengawasnya. Nah, dari situ Pak muncul keluar desa disepakati di musyawarah antar desa. Tapi yang mengundang ini adalah pihak kecamatan. Dari pihak kecamatan yang mengundang. Jadi bukan desa, karena ini menggabungkan 2 desa. Nah, dari situ dari musyawarah antar desa ini kita masuk nih di pertemuan kecamatan 1. Pertemuan kecamatan 1 itu kumpul nih semua, kumpul hasil dari KKAD, MAD, musyawarah antar desa. Di PK1 ini apa yang dihasilkan dari PK1? Di PK1 ini dari hasil kesepakatan kemarin, yang dari musyawarah antar desa, bahwa sudah dibentuk nih ketuanya, sekretarisnya, orang-orangnya sudah ada, disahkan pada hari ini Pak. Jadi pada hari ini kita sahkan bahwa ini nih kemarin hasil pertemuannya yang sudah jadi. Nah itu nih, jadi itu nih keluarnya. Yang kedua, kegiatan yang akan kita lakukan di kegiatan pisau ini. Kegiatan di pisau ini Pak yang boleh diperbolehkan untuk sesuai dengan petunjuknya hanya 3 yang diberi petunjuk, yaitu pekerjaan jalan, pekerjaan los pasar, misalnya los pasar. Kalau ada yang ketiga adalah pekerjaan tambatan perahu jika dia berada di area pantai. Jadi keluar dari itu Pak, kita tidak dianjurkan, jadi dianjurkan hanya 3. Tetapi karena kalau kita biasa di area baru pada kegiatan infrastruktur ini juga Pak, untuk kegiatan jalan kita tidak diwajibkan, kita tidak diharuskan untuk membuat kegiatan di area pemukiman. Kita tidak di area pemukiman karena tugas kita ini adalah membantu untuk perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat itu bukan berarti misalnya ada kegiatan-kegiatan usaha industri yang ada di pemukiman, bukan. Maksudnya di sini adalah karena desa itu lebih cenderung kepada area perekonomian, pertanian, perkebunan, dengan kalau ada perikanan. Jadi diarahkan ke area itu. Jadi nanti Pak, itu kegiatan kita itu harus ada tepat sasaran di area persawahan atau perkebunan. Jadi bukan di area pemukiman. Jadi kalaupun dia itu harus menuju ke area pemukiman. Jadi kalaupun misalnya di area pemukiman itu di pinggir pemukiman, tapi di area tempat sasarannya itu harus ada sawah di situ persawahannya. Kalau perlu di tengah sawah yang dibentuk jalan. Jadi dia jalan tani, sama jalan perkebunan, yang jelas memudahkan akses masyarakat dalam mengelola produksinya, apakah itu mempercepat waktunya, memudahkan untuk mengangkat hasil buminya. Yang jelas kita ada di area situ Pak, jadi ada di area situ. Lantas ini juga kegiatan tidak boleh terbagi, harus memang terpusat. Jadi memang ini kegiatan namanya kegiatan kawasan, ini harus terpusat, tidak bisa ada di sini baru ada lagi di sana. Jadi memang kegiatan kita seperti itu. Yang namanya kegiatan kawasan. Kalaupun nanti misalnya ada di sana yang ada di sini, nanti di belakang lagi dia. Kalau misalnya menyambung lagi ada kegiatan lagi di belakang. Jadi itu saja barangkali Pak yang dengan kegiatan kita ini untuk jadi yang dihasilkan daripada PK1 ini, yaitu bagaimana pengenalan kegiatan pisau ini. Tapi kan sudah pengenalan pisau sudah banyak Pak, karena bukan lagi kegiatan pertama barangkali di Maruso ini. Yang kedua, pengesahan kelembagaan, yaitu KKAD, kelompok kerjasama antar desa. Sebentar akan dibacakan, akan
akan dibacakan siapa-siapa kalau yang ada di pangkep dengan Maros. Jadi karena ini Maros wilayah koordinasi saya, jadi saya juga akan selalu membantu kegiatan yang ada di sini. Nah, untuk pendampingan khusus yang ada di lokasi sini, itu nanti akan didampingi oleh Pak Giri Wahyudi. Jadi dia nanti pendamping khusus di Kecamatan Maros. Jadi dia nanti yang akan banyak berperan di sini. Dari sini kegiatan ini sudah dari kegiatan persarana wilayah itu Sulawesi Sulsel Pak. Jadi BPPW Sulsel. Jadi kita ini ada di BPPW Sulsel. Setelah itu juga tetap akan berkoordinasi dengan Pokja. Jadi ada namanya Pokja di Pemda Goa, di Pemda Maros. Itu kita tetap berkoordinasi lewat Dinas Perkim karena teknis di situ Pak. Jadi karena ini kegiatan teknis, jadi teknisnya itu kita banyak akan berkoordinasi dengan Dinas Perkim sebagai perwakilan Pemda pemerintah daerah atau Pokja yang ada di kabupaten. Iya, perumahan pemukiman. Jadi itu susunannya Pak. Jadi ada Pokjanya, sudah itu masuk di kecamatan, di Pacamat, kita minta Pacamat karena ini kan anggaran negara Pak. Jadi biarpun bagaimana semua koordinasinya harus jelas semua. Jadi Pacamat, Kepala Desa, sudah Kepala Desa turun ke KKAD sebagai pelaksana. Jadi KKAD itu nanti fungsinya sama dengan panitia-panitia lain, sama dengan kalau ada di masjid ada pengurus masjid, kalau ada kegiatan-kegiatan ke 17-an sama dengan panitianya. Jadi dia nanti akan mengawal kegiatan ini. Cuma di KKAD ini Pak, dia di SK-kan oleh oleh camat. Jadi dia di SK-kan oleh camat dan dilaporkan ke notaris, tapi bukan dilaporkan ke notaris, dilaporkan ke notaris. Jadi masa kerja KKAD ini berjalan selama 2 tahun. Jadi dia akan mengawal kita kegiatan-kegiatan ini selama 2 tahun. Nah, jadi itu Pak yang susunannya, struktur yang ada di kegiatan pisau ini. Jadi untuk lebih singkat barangkali saya serahkan barangkali ke Pak Giri sebagai tenaga pendamping di sini karena dia yang mengawal kemarin musyawarah antar desa, siapa-siapa saja pusat. Jadi anggarannya anggaran pusat, anggaran kementerian yang lewat memang lewat nanti memang lewat unsur kegiatan-kegiatan politis bisa masuk di wilayah ini. Jadi ada memang yang mengantar ke sini. Kenapa bisa sampai di Maros? Ada memang orang Pak yang mengantarkan ke sini. Jadi tugas kita itu hanya mengawal secara teknis. Jadi kita tugas dari GPU-an itu mengawal kegiatan ini secara teknis, layak dari sisi konstruksinya, aman dari sisi administrasi. Supaya kita kita harus kawal karena kita nanti akan kawal bahwa ini berbahaya. Kalau kita masuk di ranah ini, kalau lewat sedikit ini masuk ranah hukum. Kalau ini jadi memang kita akan kawal betul Bapak lewat tenaga pendamping yang ada di lokasi kita, yaitu Pak Giri Wahyudi. Nanti dia akan kawal kita. Jadi kegiatan pisau ini, jadi dia ranahnya anggaran kementerian, ada pusat Pak. Jadi nanti akan ada, karena ini Maros wilayah kita ini dekat sekali dari Makassar, otomatis akan sering jadi kunjungan, sering akan ada kunjungan dari pusat, akan ada tamu, tidak berhenti akan ada tamu karena pertama dekat bandara, yang kedua dekat dari Makassar. Jadi mungkin waktunya nanti Bapak akan banyak terganggu karena banyaknya tamu, tapi semoga dengan adanya tamu ini Pak, Kecamatan Maros juga dikenal di pusat. Misalnya dari 3 delegasi yang sudah diisi, misalnya 4 orang, dari desa ini 5 orang, berarti sudah masuk semua itu. Tinggal penetapan bahwa siapa ketua, siapa pengurus, siapa bendahara, siapa sekretaris, siapa perencana, siapa pengawas, siapa pelaksana. Itu ya, itu yang anunya. Jadi pada hari ini kita tinggal pengesahan karena PK1 itu pengesahan. Jadi nanti hasilnya itu. Saya sembarang mau asal bukan bendahara, saya sakit tanda tangan.